Ya. Saran saya untuk semua kita ini ya jangan larut dalam kacamata jangka pendek. Gara-gara politik makin pasar bebas, ekonomi pun makin orientasi pasar bebas, maka semua jadi pragmatis, dan itu membuat semua berpikir jangka pendek. Itu loh kecenderungan pasar itu. Sekarang kan jabatan-jabatan politik pun dilelang, jabatan-jabatan ASN dilelang, jadi semua jadi komoditas diperebutkan. Nah, ini ciri dari liberalisme pasar. Nah, membuat semua orang cenderung jangka pendek, dan biasanya suasana begini semua orang cenderung ngambil, rebutan ngambil dan menikmati. Sudah dapat nanti ya berusaha menjadikannya bahan untuk mendapat lebih banyak lagi atau lebih tinggi lagi gitu loh. Padahal kemajuan peradaban bangsa kita tergantung bagaimana kita melihat perubahan cepat sekali sekarang dalam jangka panjang. Dan perubahan ini datang cepat sekali. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus dan juga seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Jimli Asidiki SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Ya. Sehat ya yang penting. Ya, ini Prof. Jimli ini alumni yang luar biasa ya, karena setelah lulus berada di mana-mana, di semua lembaga. Luar biasa dan biasa di luar itu namanya. Mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, wah semua ini sesuai bidang yang ditekuni ini, hukum tata negara. Nah, Prof mungkin bisa cerita sejak awal mula kuliah di UI, kemudian berkarir sebagai dosen, kemudian di luar banyak aktif, pernah jadi asisten wakil presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ketua MK, ya. Sekarang di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Seolah-olah semua cabang lembaga kenegaraan ini didatangi oleh Prof. Jimli. Silakan, Prof. Ya, alhamdulillah lah, kita di mana saja kita dibutuhkan, kita share, care, contribute, kira-kira begitulah, supaya kita ini jadi insan yang berguna. Kata Rasulullah, khairun nas mayyan fa'uhu linnas. Sebaik-baik orang kalau hidupnya itu memberi manfaat bagi sesama. Nah, jadi memang dari dulu saya keterlibatannya itu dalam semua aspek sejak muda gitu ya. Misalnya sejak sebelum kuliah juga sudah kerja, cari duit sendiri, karena berasal dari keluarga yang tidak bisa membiayai saya untuk kuliah gitu ya, cari duit sendiri. Tapi juga aktif di organisasi kepemudaan dan juga rajin baca, rajin menulis, rajin belajar. Sehingga begitu masuk kuliah, saya itu bukan mahasiswa biasa, jadi ansor, anak sore.
Nah, gitu. Anak sore itu kalau Fakultas Hukum UI itu ada yang sore, yang sudah bekerja, ada yang pagi. Kayak Pak Yusril itu kan dia pagi itu, karena dia cukup biaya dari keluarganya. Kalau saya enggak, saya cari kerja dulu. Saya kerja di kedutaan dulu, kedutaan Pakistan, kedutaan Mesir, jadi penerjemah dan lain-lain sebagainya. Nah, sudah itu saya pindah ke LSM, LP3IS, lembaga pendidikan, penerangan, dan pengembangan ekonomi dan sosial. Jadi saya aktivis, jadi trainer dari LSM seluruh Indonesia, tapi sambil kuliah. Nah, saya masuk kuliah Fakultas Hukum. Nah, malah belum tamat kuliah sudah diangkat jadi asisten. Saya tamat 82, tapi sejak 81 saya sudah diangkat jadi asisten dosen. Nah, kira-kira gitu. Dan juga aktif juga di luar. Misalnya ngajar di sekolah tinggi wira swasta. Itu loh. STW itu. Program bikinan sebelum AWD-nya Pak Probo dulu. Kerjasama dengan Asyafiyah. Nah, saya diangkat jadi wakil direktur karena sebagai tukang training. Participatory training. Nah, training motivasi gitu. Jadi saya sangat aktif sejak muda gitu. Tapi sesudah tamat Fakultas Hukum, lalu diangkat jadi dosen. Nah, jadi saya tekuni bidang hukum, walaupun saya punya latar belakang macam-macam. Pembinaan koperasi, malah sampai sekarang saya ketua Dewan Penasihat Dekopin. Juga KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Saya ketua Dewan Penasihat juga. Di mana-mana minta jadi penasihat-penasihat. Nah, begitu juga di masjid. Saya banyak sekali pondok pesantren yang saya ketua pembinanya, ada 5. Termasuk Al-Azhar. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, ketua pembinanya saya sampai sekarang. Dengan 300 sekolah kelas menengah ke atas seluruh Indonesia. Nah, gitu. Jadi memang saya aktifnya itu di kampus, ngajar, kuliah, ngajar gitu. Lalu kemudian di workplace, kerja, tapi juga pengabdian di masyarakat. Nah, 3 itu selalu saya geluti sejak muda. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Nah, mungkin bisa cerita satu persatu yang di luar kampus. Kalau yang di kampus kan jelas sampai karirnya sebagai guru besar. Nah, kemudian mulai terjun ke pemerintahan, itu riwayatnya seperti apa, Prof? Oh, kalau di pemerintahan itu sejak tahun 93. Sejak 93. Tapi sebelum 93 itu saya sudah jadi dosen di UI. Dan juga saya pernah jadi pembantu rektor, kalau sekarang wakil rektor, pembantu rektor 3 kemahasiswaan Asyafiyah dulu. Saya ikut mendirikan tahun 84, kemudian Fakultas Hukum saya ketua timnya, lalu yang diminta jadi dekan Abdurrahman Saleh yang kemudian jadi jaksa agung, saya diangkat jadi Purek 3. Bersamaan dengan itu, waktu Pak Ahmad Tirto Sudiro selesai duta besar, dia diangkat jadi rektor Unisba Bandung. Nah, saya dipercaya menjadi sekjen, Pak Tirto Sudiro, rektor Unisba, menjadi ketua umum dari Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam seluruh Indonesia. Wah, maka warawiri saya melakukan kunjungan ke seluruh Indonesia, pembinaan perguruan tinggi Islam. Nah, itu lalu begitu pembentukan ICMI tahun 90, saya aktif sekali di dalam kepanitiaan dan sebagainya. Karena juga sebelum itu sejak tahun 85 saya sudah pengurus Majelis Ulama sekretariat. Sebelum Profesor Din, sebelum Kiai Ma'ruf Amin, saya duluan di Majelis Ulama.
Nah, saya juga aktif mempersiapkan sebagai ketua Lokakarya Bunga Bank tahun 89, itulah yang latar belakang berdirinya Bank Muamalat. Ya. Jadi sambil membantu pembentukan Bank Muamalat, saya juga aktif pembentukan ICMI. Nah, maka ya barangkali Menteri Wardiman Joyonegoro Ya. yang waktu itu dipercaya tahun 93 sampai 98 jadi Mendikbud. Ya. Saya diminta jadi staf ahli Mendikbud sekaligus sekretaris. Nah, jadi merangkap eselon 1B. Ya. Nah, itulah pertama kali saya jadi pejabat. Berbakti dalam karya mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Kemudian berturut-turut zaman Pak Harto juga aktif, kemudian digantikan iya sangat. Pak Habibie dan seterusnya. Ya benar. Jadi semua pidato-pidato presiden dalam kaitan dengan pendidikan, kebudayaan itu mesti lewat saya. Maka saya berhubungan dengan Pak Murdiono. Jadi sering saya ke Seknek, sehingga satu hari ketika speech writer Pak Harto di bidang itu berhenti, sebenarnya diberhentikan gara-gara namanya Pak Johan Effendi yang kemudian jadi Mensesnek. Beliau itu bersama Gus Dur itu pergi ke Israel, didemo oleh Pak Lukman Harun, ramai sekali. Akhirnya dia disekolahkan ke Australia. Nah, untuk penggantinya Pak Murdiono panggil saya, suruh saya yang nyarikan. Misalnya begitu. Nah, itulah saya akhirnya dapat Pak Komarudin Hidayat. Dan kemudian setelah Pak Komar minta berhenti setelah 3 bulan, Pak Yusril saya masukkan. Itu saya yang masukkan Yusril ke Seknek itu. Jadi hubungan saya lalu sampai Pak Murdiono meninggal itu saya akrab. Nah, dengan itu saya ya merasa menjadi akrab juga dengan Presiden Presiden Soeharto kan. Nah, jadi setiap kali ada acara-acara saya selalu hadir. Waktu malah terakhir pun sebelum beliau meninggal, wah foto-foto dengan beliau di Cendana. Jadi saya memang berhubungan dengan mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Habibie yang saya dampingi, jadi asisten wakil presiden terakhir di bidang Kesra. Terus waktu Gus Dur saya berhenti. Kemudian masuk lagi ke istana waktu Megawati, yaitu mempersiapkan Mahkamah Konstitusi itu. Sampai eranya SBY, kemudian sampai Pak Jokowi sekarang ini. Terakhir kan saya Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau menurut Prof. Jimli, apa yang khas dari para presiden-presiden itu? Ya, nanti saya akan tulis itu. Saya akan tulis plus minusnya, kan? Tentu kita tonjolkan kelebihan, semua punya kelebihan. Tapi yang paling menarik adalah 2 presiden terlama, ialah Pak Harto dan Bung Karno, kan? Dan 3 presiden tersingkat, yang bertiga ya, itu sharing 6 tahun. Nah, sesudahnya itu minimal 5 tahun, kecuali diberhentikan tengah jalan. Kan 5 tahun. Bahkan sekarang sudah 2 kali ini Presiden SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun. Nah, sampai beberapa periode mungkin ada yang 10 tahunan, tapi mungkin nanti suatu hari ada yang cuma 5 tahunan. Malah ada yang berhenti tengah jalan mungkin ya. Tapi yang saya mau tonjolkan ada 3 dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia di masa depan. Kita bisa memotret 3 presiden yang cuma 6 tahun bertiga. Gitu loh. Pak Habibie ya kan 1,7 itu Gus Dur, nah yang agak lamaan sedikit Megawati, tapi relatif bertiga itu 6 tahun. Nah, tetapi selama 6 tahun itu itulah masa perubahan yang dahsyat yang membawa membawa skenario menuju masa depan Indonesia sebagaimana 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan pertama di zaman Habibie, perubahan kedua di zaman
Gus Dur, ke perubahan ketiga dan keempat finishing touch Ya. di tangan presidensinya di tangan Megawati. Nah, jadi 3 orang ini Ya. akan saya tulis khusus nanti suatu hari. Bagus. berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Baik Prof, terima kasih. Nah, Prof Jimli ini kan jadi apa ya, pelaku sejarah yang luar biasa ya, menyiapkan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi ketua pertamanya. Nah, mungkin bisa bercerita mengenai dinamika awal gagasan, kemudian praktek-praktek yang dilaksanakan. Mungkin ada yang menarik, silakan Prof. Ya, sebenarnya kalau ide perubahan konstitusi itu kan amanat reformasi. Ya. Demonstran kan banyak sekali yang menuntut reformasi konstitusi. Meskipun ada 2 kelompok, kelompok ABRI dan kemudian kawan-kawan dari PDIP kan relatif konservatif, anti Orde Baru, tapi tema perubahan konstitusi itu tidak terlalu ditonjolkan atau malah reluctant. Jadi tidak semua menginginkan ada reformasi konstitusi itu. Nah, oleh karena itu tahun 98 kami diperintah ya atas arahan Presiden B.J. Habibie yang memang sejak sebelumnya sudah ada membentuk tim nasional reformasi menuju masyarakat madani. Nah, saya salah satu ketua dan khusus membidangi reformasi hukum, saya ketuanya. Pak SBY itu ketua reformasi politik. Nah, ada lagi sosial budaya dan sebagainya. Nah, itu kita sering bertemu dan saya menghimpun di dalam tim saya itu semua guru besar senior-senior. Nah, di dalamnya kami membentuk panel ahli khusus mengenai isu perubahan konstitusi. Nah, itu dokumennya bisa dibaca, ya sudah diterbitkan. Jadi tim kecil itu kami bentuk, tim perumusnya Profesor Bagirmanan, belum jadi Ketua Mahkamah Agung, saya juga belum jadi Ketua MK, ya kan? Nah, lalu tim inilah yang menyusun rancangan paling awal ide perubahan konstitusi. Termasuk kami sudah diskusikan juga tentang skenario membentuk komisi konstitusi, misalnya begitu ya. Di dalam tim kami itu ada Adnan Buyung Nasution, ada Profesor Ismail Suni, Profesor Harun Ar-Rasyid dari semua perguruan tinggi ikut diskusi. Nah, akhirnya skenario awal ide perubahan konstitusi itu kita susun plus kasih judul ya, gagasan perubahan konstitusi dan pemilihan presiden langsung. Jadi 2 poin. Perubahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan presiden langsung. Itu langsung arahan dari Pak Habibie yang nomor 2 ini. Ya. Karena dia bilang, ya kan, dengan keyakinan bahwa dia akan terpilih gitu. Itu kan begitu kan. Nah, jadi ya pokoknya kita harus reformasi. Kita susun lagi. Nah, bahan itulah kami bagi ke semua partai. Nah, termasuk di dalam tim itu bisa tanya Anda sama Pak Andi Matalata. Ya. Dia yang mengedarkan itu di lingkungan Golkar, Selamat Effendi Yusuf dan sebagainya, di lingkungan PDI juga begitu. Dulu kan PDI namanya, belum PDIP kan. Ya. Terus P3. Pak Matarum, Ismail Hasan Matarum. Jadi ide awal itu dari tim kami. Nah, itu yang mempersiapkan tahun 98 sebelum 99 loh. Ya. Nah, lalu sesudah itu bergulir. Nah, ada kesepakatan, oke, perubahan konstitusi dengan catatan-catatan. Dengan buat kesepakatan, ada 5 kesepakatan. Nah, itu di kesepakatan tahun 99. Barangkali Pak Bambang sudah ikut tuh ya. Sudah. Ya. Nah, jadi memang awalnya itu ya sebenarnya
perubahan pertama itu aja yang penting kan. Ya. Tapi molor jadi 2, 3, 4. Ya. Nah, jadi termasuklah ketika merumuskan ide mengenai MK, saya ikut melakukan studi, memberi bahan masukan kemana-mana. Jadi rumusan konstitusi mengenai MK itu saya ikut juga. Ya. Saya pernah diundang ke Austria, MK pertama seluruh dunia tahun 20. Saya ke Paris, diundang ke Prancis untuk mempelajari bagaimana sistem Prancis. Ya. Walhasil itu jadi bahan. Nah, sesudah itu perubahan ketiga dan keempat yang mencantumkan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi itu diputuskan. Saya juga diminta untuk menjadi anggota tim ahli untuk merancang undang-undang MK. Ya. Jadi DPR ngangkat saya, Menteri Hukum HAM Yusril ngangkat saya juga. Jadi saya dapat 2 SK, 2 honor. Jadi undang-undang MK yang pertama itu saya ikut terlibat aktif sekali. Ya. Termasuk merancang misalnya pengujian formil. Itu kita yang masukkan itu. Ya. Cuman satu aja yang berdebat saya dengan Pak Yusril, dia ngotot yaitu pasal 50 bahwa MK hanya berwenang menguji undang-undang sesudah reformasi, sesudah tahun 99. Akhirnya udah biarin aja lah. Akhirnya itu pasal kita batalin. Sudah saya jadi ketua MK. Nah, jadi untuk urusan MK itu, saya terlibatnya dari awal sekali. Ya. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Lumayan lah, alhamdulillah ada yang kita sumbangkan untuk bangsa. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Prof, yang terbaru kontroversi mengenai putusan MK bersyarat ini, Prof. Iya, banyak yang tidak mengikuti kan sejak dari zaman kami sudah ada itu keputusan seperti itu tuh, sudah biasa. Jadi konstitusional bersyarat atau bahasa lainnya ya, konstitusional dengan catatan. Ada juga kadang-kadang kita tergantung kasusnya. Ya. Inkonstitusional dengan catatan. Jadi bisa konstitusional dengan catatan, bisa inkonstitusional dengan catatan. Nah, dengan catatan itu kalau pakai bahasa Inggris kondisional itu. Conditionally constitutional, conditionally unconstitutional. Nah, kalau dibilang constitutionally unconstitutional, inkonstitusional dengan catatan, inkonstitusional bersyarat, kan? Artinya dikabulkan. Tapi kalau konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional artinya ditolak. Kami pernah punya pengalaman pertama kali kita memutus tahun 2004 atau 2003 lupa saya ya, undang-undang sumber daya air. Nah, undang-undang sumber daya air itu kita tolak permohonannya. Tapi dengan syarat, dengan catatan apa yang diterangkan oleh pemerintah sebagai argumen untuk menolak pemohon itu bilang ini bahaya, ini pasal. Kalau pasalnya itu pasti begini maksudnya. Kata pemerintah, enggak, kami enggak begitu kok niatnya. Kata pemerintah, oke, kalau begitu ini masih konstitusional dengan catatan ya. Apa yang dijelaskan oleh pemerintah itu, itulah yang tercermin di PP. Ternyata 6 bulan kemudian PP keluar. Persis seperti yang ditakutkan pemohon. Nah, gitu loh. Maka kita cari akal. Waduh, kita ditipu ini oleh pemerintah ini. Ya kan? Dia bilang enggak begitu. Ternyata PP-nya memang begitu. Nah, maka kasus-kasus berikutnya kami ubah. Kita kabulkan dengan catatan. Jadi, conditionally unconstitutional. Jadi, tidak konstitusional bersyarat, jadi dikabulkan. Nah, sesudah itu sering yang sifatnya dikabulkan dengan catatan. Kadang-kadang catatannya berkenaan dengan waktu. Contoh ya, kita pernah membatalkan undang-undang KPK, Tipikor.
Anda bayangkan waktu itu, kalau undang-undang tipikor itu dibatalkan, dan itu core kontennya itu semuanya dibatalkan, apa yang terjadi? Ya KPK yang sudah terbentuk itu nggak bisa kerja. Ya. Maka kita kasih waktu 3 tahun. Jadi kita perintahkan undang-undang tipikor itu mengatur mengenai pembentukan pengadilan tipikor harus berdiri sendiri, independen, tidak boleh di bawah KPK, tidak boleh di bawah wibawa dan pengaruh penuntut. Jadi itu kita perintahkan 3 tahun. Nah, kalau ini cuma 2 tahun. Itu 3 tahun. Untuk mengingat aja, kita kasih 3 tahun aja pemerintah dan DPR itu sibuk pada tahun terakhir. Baru dikerjain tuh undang-undang. Ya gitu. Nah, jadi soal catatan itu macam-macam. Kadang-kadang kebijakan tertentu dijadikan syarat, jadi catatan, kadang-kadang waktu. Jadi ini sudah beberapa kali kasus kayak begini. Sama misalnya ini pembentukan peradilan khusus pilkada. Ini kan belum terbentuk sampai sekarang. Itu kan ada bersyarat juga. Nah, gitu loh. Jadi orang suka lupa gitu. Jadi secara umum putusan yang terakhir ini saya anggap plus minus ya. Tentu ada kelebihannya, kelemahannya. Kalau dikorek-korek ada sajalah kekurangannya. Tapi ini bersejarah. Ya, kita hargai, kita hormati. Kenapa bersejarah? Karena satu, undang-undang omnibus ini kan baru. Kan tebel banget gitu loh. Ya kan itu satu. Yang kedua, ini yang dikabulkan ini proses pembentukannya yang dianggap menyalahi ketentuan konstitusi. Dan ini baru pertama. Nah, jadi di buku saya gambarkan selama ini orang tidak terlalu aware, ya, menyadari pentingnya uji formil. Sarjana hukum, para pengacara juga tidak terlalu banyak yang menaruh perhatian. Para hakim pun banyak yang belum paham juga, gitu loh. Sehingga kalau dicek beberapa tahun terakhir ini sudah ada beberapa kasus yang diajukan ke MK maupun ke Mahkamah Agung juga. Tapi belum ada satupun yang dikabulkan. Nah, gitu loh. Karena masih ada perdebatan teknis. Ukurannya apa? Karena di konstitusi tidak diatur detail tentang proses pembentukan. Jadi masih agak bingung-bingung. Nah, maka saya bikin buku khusus tahun lalu. Nah, jadi atas dasar itulah mereka jadikan referensi. Mereka tidak menyadari bahwa uji formil itu justru dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kinerja current performance dari demokrasi dan negara hukum itu justru lebih penting dari pengujian material. Dan untuk diketahui ada juga sarjana hukum yang tidak tahu. Dikira tidak ada itu. Ada di Undang-Undang MK tahun 2003, saya yang ikut merumuskan itu. Bahwa yang diuji itu ada 2 macam. Muatan materi undang-undang, nomor 2-nya pembentukan undang-undang. Nah, jadi istilah pertama itu muatan materi, itulah uji material. Yang kedua, pembentukan, menguji pembentukan. Nah, itu adalah pengujian tentang non materi. Itu uji formil. Cuma belum pernah dipraktekkan dengan benar dan dikabulkan. Sudah ada yang mengajukan usul, tapi yang mengusulkan juga mungkin argumennya nggak begitu baik, ya kan? Nah, tapi sekarang dengan adanya kasus ini penting. Jadi proses pembentukan undang-undang di DPR itu nggak bisa gerasa gerusu kayak kemarin. Jangan sembarangan lagi gitu loh Pak Bambang. Bilang teman-teman. Pernah dicipta berjaya memperadilu untuk nusa dan bangsa. Semangat bijak gembira, sadar bertugas mulia. Ya, baik Prof. Sekarang Prof Jimli sendiri merasakan ya, walaupun di DPD tentu tidak seaktif di DPR. Jadi apa yang Prof Jimli sekarang posisi yang dirasakan setelah pernah di pihak pemerintah, pernah juga di lembaga yudikatif di MK, sekarang jadi pembuat undang-undang.
Ya, DPD kan bukan pembuat undang-undang. Nah, Pembantu. ya, penunjang, pendukung, pengamat, Ya, penimbang, iya, ya kan, nah, makanya DPD itu harus diperkuat, harus diperbaiki. Tapi semua orang kan bukan itu pikirannya. Jabatan hanya untuk rebutan ngambil, ya kan jadi susah. Anak-anak muda sekarang ini cenderung pragmatis semua. Jadi ini jabatan ekstraktif sekali. Kalau menurut istilahnya Daron Acemoglu, memakan sumber daya untuk dirinya sendiri, tapi bukan untuk rakyat, untuk kepentingan negara. Jadi DPD ini kalau tidak diperbaiki, ya wujuduhu keadami. Ada dan tiadanya sama. Nah, tapi dia kan hampir 1 T setiap tahun ngabisin duit. Nah, kan kalau pakai untuk bayar utang kan lumayan 1 T itu. iya. Jadi ini nggak banyak gunanya. Ya, jadi penelitian Kompas itu benar ya, Bro? Apa tuh Kak? Apa Yang mengatakan bahwa peran DPD belum maksimal. Bukan belum maksimal, tidak ada. Lebih. Kan artinya kalau belum maksimal kan bisa dimaksimalkan. Iya. Kalau by the rule, berdasarkan aturan yang ada, ya memang tidak bisa, tidak ada keputusan yang bisa dibuatnya. Maka saya masuk DPD itu maksudnya mau saya perbaiki. Ya kan, melalui perubahan undang-undang dasar nggak bisa, nggak melalui perubahan undang-undang dasar nggak bisa. Dengan putusan MK sudah 2 kali, tetap aja dia hanya menambah saja, menambah birokrasi aja. Jadi saya niat tuh mau saya perbaiki. Nah, tapi itu gimana ya? Karena isu Pilpres ini lebih menarik bagi semua orang. Jadi kira-kira selama 5 tahun ini nggak ada perubahan? Saya rasa menurun ya, peran DPD dia menjadi alat saja, politicking pribadi aja. Sebab begini, kalau isunya itu isu aturan main dalam Pilpres, maka semua partai politik ngambil jarak. Karena semua partai politik itu sudah tinggal 2,5 tahun ini kan sudah siap dengan calon masing-masing. Nah, begitu ada dari kelompok DPD kayak begitu, sudah ngambil jarak semua. Ya, kalau ketemu senyum-senyum, biasa orang politik. Tetapi mereka ngambil jarak. Dan itu berpengaruh juga, semua pengambil keputusan bukan cuma di MPR, tapi juga di DPR. Jadi anggota DPD itu nggak dianggap, semakin tidak dianggap gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ini Prof. Juli ini kan kegiatan banyak sekali ya. Tadi dikatakan bahwa kegiatan sosial, kegiatan di kampus, macam-macam itu. Nah, apa masih rutin sempat mengajar atau menulis buku lagi gitu, Bro? Alhamdulillah kemarin ada 2 lagi buku yang diluncurkan di MK. Jadi total kalau saya tulis sendiri 50-an. Tapi kalau total buku yang ada tulis bersama gitu ya 74 buku. Nah, alhamdulillah. Nah, di masa pandemi tahun lalu 4. Nah, memang agak menurun juga. Karena di masa pandemi ini kita banyak nganggur. Tapi banyak Zoom tiap hari. Nah, jadi lebih banyak ngomong sekarang. Bro. Ngomong ya. Lalu yang sekolahnya Prof. Jimli itu gimana? Oh, jalan terus. Kalau itu sebulan 2-3 kali itu ada kelas khusus, training singkat ya, training profesi, auditor, legal drafter, likuidator gitu, kayak gitu. Lalu pengacara pajak, itu rutin itu. Dan juga training untuk mahasiswa untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah S1 itu. Nah, jadi ada training keterampilan bagi mahasiswa.
Oh, sibuk sekali tuh. Jadi ada di Surabaya, ada cabangnya, ada di Jakarta, di kota-kota lain ada juga yang udah minta, tapi ya terlalu banyak nanti repot juga kontrolnya. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Prof, bagaimana Prof mengamati dinamika mahasiswa UI yang setiap periode tertentu selalu ada gerakan-gerakan yang kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap politik penyelenggaraan negara dan sebagainya. Ada angkatan 66 UI berperan, angkatan 70-an UI juga berperan, 78 NKK BKK, kemudian reformasi, terakhir juga demo-demo mahasiswa UI membuat wacana yang luar biasa. Itu sebenarnya apa yang terjadi di dalam tradisi atau kultur UI sendiri? Ini gejala umum semua kampus begitu. Ya. Ya, bukan hanya UI ya. Ya. ITB, Gajah Mada, selalu ada. Sekarang di swasta juga begitu kan. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya ya, semua gerakan perubahan dimulai dari kampus. Ya. Tetapi itu terjadi sebelum reformasi. Nah, gitu. Sesudah reformasi, kecenderungan mahasiswa kampus yang menggerakkan, memprakarsai perubahan-perubahan itu agak turun. Nah, jadi ini gejala umum saja bahwa ada misalnya gerakan-gerakan gitu ya. Tapi tetap itu sifatnya terbatas. Tidak seefektif sebelum reformasi. Kenapa? Nah, saya selalu membuat perbandingan antara tradisi di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Itu loh. Di Amerika Selatan, semua gerakan demokrasi itu mulai dari kampus. Tapi di Amerika Utara, enggak. Itu yang namanya organisasi senat mahasiswa kampus itu hura-hura. Di Amerika Serikat tuh enggak ada kayak gitu. Nah, persoalannya itu apa sebabnya begitu perbedaan antara Amerika Selatan dan Utara itu? Kalau menurut saya, karena kehidupan bernegaranya. Kalau kehidupan bernegaranya sudah demokratis, ya kan, maka tidak muncul lagi itu praktek-praktek demokrasi di dalam kampus. Enggak gitu. Jadi prakarsanya bukan dari kampus gitu. Kampus itu menjadi lembaga teknis. Di Amerika kan begitu. Nggak ada itu gerakan-gerakan politik mahasiswa, nggak ada. Nah, gerakan politik mahasiswa itu adanya munculnya itu di Amerika Selatan. Nah, sekarang kita pun sesudah reformasi, karena negara kita sudah demokratis, bahkan sangat liberal, maka tidak ada lagi tuntutan sejarah supaya kampus bergerak. Maka 20 tahun terakhir kan ada, tapi nggak efektif gitu. Jadi memang sebaiknya kampus berubah juga, tidak lagi menjadi forum politik, tapi forum teknis. Sehingga misalnya pemilihan rektor pun ngapain pakai demokrasi-demokrasian. Toh nanti itu mengalami politisasi juga, malah seperti sekarang ini. Pemerintah, menteri punya 35%. Berarti tidak independen juga. Pemerintah juga yang mengatur-ngatur. Nah, jadi maka peranan politik kampus agak turun sesudah reformasi. Nah, termasuk juga gerakan mahasiswa, termasuk UI. Ada demo-demo, tapi tidak efektif, tidak seberapa. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Apakah itu karena sangat banyaknya orang-orang UI atau alumni UI
yang berperan di pemerintahan. Jadi sehingga aspirasinya sudah diwakili ini tadi, ada di pemerintahan, ada di DPR, banyak sekali. Kalau sekarang Gajah Mada. Gajah Mada semua di mana-mana. Ya. Dari kanan ke kiri, atas, bawah, belakang, tengah. Gajah Mada. Tapi UI termasuk banyak juga, Prof. Ya di bidang-bidang tertentu aja. Ya. Misalnya di bidang ekonomi, kalau bidang lain siapa? Nggak banyak sekarang. Ya. Menteri Ekonomi ya. Ya. Ya kan? Kalau geng Jogja ini sekarang ini yang ngatur-ngatur ini. Ya sama Semarang. Undip. Di mana Undip. Terakhir mungkin ada saran atau harapan dari Prof. Jimli. Baik. Ya, saran saya untuk semua kita ini ya jangan larut dalam kacamata jangka pendek. Gara-gara politik makin pasar bebas, ekonomi pun makin orientasi pasar bebas, maka semua jadi pragmatis, dan itu membuat semua berpikir jangka pendek. Itu loh kecenderungan pasar itu. Sekarang kan jabatan-jabatan politik pun dilelang, jabatan-jabatan ASN dilelang, jadi semua jadi komoditas diperebutkan. Nah, ini ciri dari liberalisme pasar. Nah, membuat semua orang cenderung jangka pendek, dan biasanya suasana begini semua orang cenderung ngambil, rebutan ngambil dan menikmati. Sudah dapat nanti ya berusaha menjadikannya bahan untuk mendapat lebih banyak lagi atau lebih tinggi lagi gitu loh. Padahal kemajuan peradaban bangsa kita tergantung bagaimana kita melihat perubahan cepat sekali sekarang dalam jangka panjang. Dan perubahan ini datang cepat sekali. Bayangkan 100 tahun Indonesia merdeka itu ya 20 tahun lagi, 22 tahun lagi sebentar. Ya kan? Nah, itu di pertengahan abad ke-21 harus diantisipasi. Akan terjadi perubahan dahsyat. Mungkin jauh lebih dahsyat dibanding pertengahan abad 22, abad 20 yang menghasilkan perubahan tatanan ekonomi politik dunia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, itu negara-negara yang jajahan, Asia, Afrika, Amerika Latin, merdeka, berubah wajah dunia. Nah, nanti di pertengahan abad 21 ini akan terjadi perubahan jauh lebih dahsyat. Karena disrupsi teknologi, karena pola hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar negara sudah semakin berubah juga gitu, apalagi dengan munculnya gejala baru ini, ya hubungan kebencian dan permusuhan makin kuat. Nah, ditambah lagi potensi Perang Dunia Ketiga, itu loh, jangan main-main ini, jangan-jangan beneran kejadian, ya kan? Karena Perang Dunia ini sepertinya nggak terhindarkan karena kemunculan kekuatan baru yang penguasa lama tidak mungkin membiarkan. Nah, masalahnya waktu Perang Dunia Kedua, bom atom kan ada 3. 1 untuk uji coba, 2 diledakkan. Sekarang sudah 10 negara punya ratusan hulu ledak nuklir. Paling banyak Amerika dan Rusia. Nah, yang tetangga, musuhan juga India sama China. Itu juga sudah ratusan. Jadi saudara ya, ini bahaya sekali buat kemanusiaan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau kita tidak membayangkan ya impian perubahan dalam jangka panjang. Jadi janganlah kita rebutan, janganlah kita ngabiskan waktu urusan-urusan tetap bengek yang kayak ya kan, urusan konflik, urusan urusan apa ini 212 mau alumni ini ini kan urusan sepele-sepele begini, ya kan, urusan pilkada yang udah selesai, urusan pilpres, ya capresnya aja sudah jadi menteri. Lo bagaimana kok kita masih bertengkar, misalnya gitu loh. Jadi bagaimana merajut ulang persatuan bangsa, sinergi untuk kemajuan peradaban bangsa di masa depan, karena kita
tuntutan yang penting ini bagi kita sebagai bangsa dengan kuantitas penduduk terbesar keempat kelima ini, ya, bagaimana kualitas sumber daya manusia kita setara, juga nomor 4, nomor 5 dunia gitu loh. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan secara bersinergi. Nah, jangan bermusuhan, bertengkar yang nggak karu-karuan seperti sekarang ini. Gitu loh Pak Bambang, mudah-mudahan ya, inspirasi 72 tahun sejarah UI, ya, sejarah Universitas Indonesia sebagai salah satu Center of Excellence Indonesia masa kini dan masa depan, ini bisa mengarahkan kembali ke jalan yang lebih benar, lebih tepat untuk kemajuan masa depan. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Jimli Asidiki, Sarjana Hukum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Banyak sekali yang dipesankan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga, ya, merajut ulang persatuan bangsa dan bersinergi untuk menyongsong peradaban bangsa ke depan. Sekali lagi terima kasih Prof. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam. Terima kasih Prof.